Mandalika tak lagi jadi tempat tes pramusim MotoGP pada tahun depan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP telah mengumumkan jadwal tes pramusim MotoGP 2023. Sayangnya, sirkuit Mandalika tak lagi mendapatkan kesempatan menggelar tes pramusim seperti tahun ini. MotoGP telah memastikan bahwa sirkuit Mandalika digantikan sirkuit Algarve Portimao Portugal sebagai venue alias tempat tes pramusim untuk tahun 2023 mendatang. Selain menggelar tes untuk kelas utama MotoGP, sirkuit Algarve juga akan menggelar tes pramusim pada kelas Moto2 dan Moto3. Selain itu, MotoGP Portugal juga akan menjadi balapan seri pembuka MotoGP 2023 yang akan berlangsung 24 hingga 26 Maret. Adapun sirkuit Sepang masih tetap jadi pilihan MotoGP dalam menggelar shakedown test dan uji coba pramusim pada tahun depan. Berkaca dari tes pramusim digelar di Mandalika pada bulan Februari lalu, lintasan sepanjang 3,7 km itu memang dibanjiri keluhan oleh para pembalap. Mereka menilai kala itu trek sirkuit Mandalika sangat kotor karena dipenuhi pasir dan kerikil yang masuk ke dalam lintasan. Maklum saja, pada tes pramusim lalu pembangunan sirkuit Mandalika belum sepenuhnya rampung. Lagi pula tes pramusim MotoGP 2022 pada saat itu jadi kali pertama Mandalika menggelar event internasional setelah dibangun. Namun, sirkuit Mandalika mampu berbenah dalam kurun waktu 1 bulan setelahnya yang menjadi tuan rumah MotoGP 2022 seri ketiga. Berikut jadwal pramusim MotoGP 2023. Tes shakedown di Sepang pada 5 hingga 7 Februari 2023. Tes pramusim di Sepang 10 hingga 12 Februari 2023. Tes pramusim 2 di Portimao 11 hingga 12 Maret 2023. Tes Moto2 dan Moto3 di Portimao 17 hingga 19 Maret 2023. World Superbike akan kembali digelar di sirkuit Mandalika akhir tahun ini. Untuk menyambut event balap motor kelas dunia itu, pihak Pelabuhan Lembar mengaku sudah mulai berbenah. GM PT ASDP cabang Lembar Justan Gavaru mengatakan ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan. Saat ini yang sudah dimulai membuat area pelabuhan lebih bersih. Saya utamakan kebersihan dan keindahannya, ujarnya. Menurut pria asal Sulawesi itu, masalah kebersihan dan keindahan sangat diperlukan. Sebab Pelabuhan Lembar merupakan pintu masuk Pulau Lombok, makanya sangat penting memberikan kesan bersih dan indah. Orang masuk Lombok pertama akan melihat pelabuhan, imbuhnya. Cuma gara-gara tikungan ini, sirkuit Mandalika batal gelar GT World Challenge Asia 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika batal menggelar GT World Challenge Asia 2022. Begini penjelasannya. GT World Challenge Asia 2022 di sirkuit Mandalika rencananya bakal digelar pada Oktober mendatang. Namun begitu balapan GT World Challenge Asia 2022 yang sekiranya akan digelar di sirkuit Mandalika beberapa bulan lagi tersebut batal. Dikatakan oleh SRO Motorsport Group selaku promotor GT World Challenge Asia 2022. Pembatalan tersebut akibat sirkuit yang belum siap terutama terkait dengan ubahan yang dibutuhkan. Agar sirkuit Mandalika bisa mengantongi homologasi dari FIA dibutuhkan untuk gelaran GT World Challenge Asia 2022. Benjamin Frana-Sovisi, Championship Director GT World Challenge Asia dalam siaran resminya menyampaikan, "Kami sudah tahu soal isu homologasi ini sebelumnya dan sudah mencoba untuk mencari solusi yang mengizinkan kami untuk mengunjungi Mandalika sesuai rencana, atau setidaknya mundur 1 bulan," kata Benjamin Kamis 4 Agustus 2022. Namun dan setelah menghabiskan seluruh opsi kami untuk 2022, kami tidak punya pilihan selain membatalkan event tahun ini, ujarnya. Masalah terkait homologasi tersebut pun dikonfirmasi oleh Priyandi Satria selaku Direktur Utama dan CEO Mandalika Grand Prix Association. Andi Satria mengatakan, kurun waktu yang terlalu dekat dari jadwal balapan membuat pengerjaan mustahil selesai tepat waktu.
Meskipun sudah masuk jadwal dari tahun lalu, kami baru menerima surat resmi dari penyelenggaraan GT World Challenge Asia pada Juni lalu. Ujarnya, ketika ditemui di Danau Toba Rally 2022 Sumut Jumat 5 Agustus 2022. Kami baru bisa mulai pengerjaan ketika surat tersebut kami terima. Sementara saat surat tersebut tiba, waktunya sudah terlalu mepet dari balapan pada Oktober. Imbuhnya. Ubahan yang harus dilakukan agar sirkuit Mandalika mendapatkan homologasi FIA pun bukanlah pekerjaan kecil. Dua hal utama yang disebutkan oleh Priyandi adalah terkait dengan jalur masuk dan keluar pit lane yang harus diubah. Untuk homologasi FIM, lokasinya tidak ada masalah. Tapi bagi FIA letaknya tidak cocok karena tepat racing lane, ungkap Andi. Terlebih kami harus mendiskusikan ubahan-ubahan yang diminta FIA pada FIM juga. Alur itu juga membuat pengerjaannya jauh lebih lambat. Tukas Andi, pasalnya ubahan yang diminta FIA bisa saja membuat status homologasi grade A milik sirkuit Mandalika yang diberikan FIM. Mengingat World SBK Indonesia 2022 akan digelar pada November nanti, MGPA pun memilih untuk tidak mengubah sirkuit. Tapi kalau tahun depan GT World Challenge Asia tetap ingin digelar di Mandalika, kami bisa lebih siap, ucap Andi. Karena intinya kami menyambut baik segala event balap yang ingin digelar di sirkuit Mandalika, pungkasnya. Korban gusuran pembangunan sirkuit Mandalika kini bisa bernapas lega. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ratusan warga yang menjadi korban penggusuran untuk pembangunan sirkuit internasional Mandalika kini bisa bernafas lega. Pemerintah sudah memberikan kepastian untuk membangun rumah pengganti bagi warga yang terdampak itu. Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah, mengatakan pembangunan rumah itu sudah rampung. Adapun lokasinya berada di Dusun Ngoleng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Total ada 120 rumah yang dibangun dan akan ditempati warga di Dusun Ebunut dan Desa Ujung Lauk, Desa Kuta. Menurut Nursiah, saat ini pihaknya sedang memastikan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di lokasi pembangunan rumah tersebut. Nursiah menyebut ada beberapa hal yang masih perlu diselesaikan seperti pusat pelayanan terpadu, air bersih, jaringan listrik, jalan raya, dan musola. Yang kami pastikan itu seperti sarana dan prasarana layaknya permukiman warga pada umumnya. Dengan begitu, warga merasa nyaman dan aman menempati permukiman itu, kata Nursiah kepada GPNN Sabtu 6 Agustus. Prinsipnya kami sebagai pelayan masyarakat tetap berada di tengah masyarakat, sambung Nursiah. Dia mengatakan 120 unit rumah itu nantinya akan langsung diberikan kepada warga yang terdampak pembangunan sirkuit Mandalika itu. Langsung akan kami berikan sertifikat dengan nama sesuai dari warga yang menempati, kata orang nomor 2 di Lombok Tengah itu. Kepala Dusun Ebunut, Desa Kuta, Rahmat Penya menyebutkan saat ini jumlah warga yang masih belum mempunyai rumah tinggal 88 kepala keluarga. Kemudian untuk sisanya sudah mempunyai lahan dan rumah masing-masing. Tidak semua warga yang di HPL 94 itu akan tinggal di sana, karena ada juga warga yang membuat rumah di lahan yang dimiliki secara pribadi, kata Rahmat. Selain itu, keberadaan pedagang asongan di kawasan ekonomi khusus Mandalika dianggap mengganggu wisatawan. Namun seorang pengasong di kawasan tersebut membantah anggapan yang menyebut dirinya mengganggu dan memaksa wisatawan agar membeli dagangannya. Seperti diakui oleh dia, seorang pedagang asongan asal Rembitan, Desa Rembitan, yang membenarkan bahwa dirinya membuntuti wisatawan saat berjualan di kawasan yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tersebut. Namun ibu dua anak itu mengaku hal itu dilakukan hanya sebagai strategi penjualan, bukan maksa buat beli. Tapi siapa tahu mereka berubah pikiran kan setelah kita ikuti? Masa tamu gak bawa uang kan? Katanya dalam bahasa Sasak.